Variety menggunakan Akai plus ada lagi Fajri dengan Beatrix-nya. Kalau sampai ini dibawa nanti sampai ke area dari lane, siapa yang akan lebih bersinar karena dua marksman ini kita tahu ranahnya di area lane. Yap, tapi itu dia start dari game kedua, match ketiga kita di hari ini, day kedua MBL season 7 regular season permainan antara Alter Ego X melawan Kylo Esports. Yang dimana kalau kita ngeliat, oke. Dari Virginia mengambil ke arah Pool Yourself Together dan juga roaming item ya harusnya. Sementara dari Kylo. KJ with Love udah serius banget tuh. Shizuka, oke. Bentar dulu. Shizuka udah ngeluarin Inspire-nya loh. Cuman impact-nya belum terlalu banyak. Tapi Fajri Flicker belum nongol. Iya belum kelihatan. Mungkin agak overcommit. Oke, ada overcommit cuman masih bisa digocek seperti ya. Karena dengan tactical reposition yang udah dimiliki ataupun tactical reposition yang emang udah sering banget diambil di awal-awal kan. Atau di awal-awal. Tapi kalau kita ngeliat dari segi rotasi ya, sejujurnya rotasi dari Alter Ego X dan juga Kylo Esports dari game pertama tadi, ini masih mirip-mirip sih dengan dua player yang ada di mid. Itu benar-benar kompak banget dari segi pergerakannya. Tapi yang mulai berbeda adalah dari segi kualitas XP lane-nya. Tadi Coci lihat di arah Alter Ego X, game pertama, XP lane-nya yaitu dari Monster. Itu lebih enak dilihatnya apalagi dari segi laningnya dibandingkan dengan Gemini. Walaupun tadi kita lihat ya Gemini adalah salah satu XP lane terbaik di MW Season 4 ya. Yap. Oke, sementara itu untuk sekarang Variety udah berhasil mendapatkan gold buff-nya. Sementara Monster dan juga Gemini hampir aja sama-sama level 4. Superman with Love ada di area mid kembali lagi bertemu dengan Virgi Arcade with Love. Petrify udah ready di dalam tubuhnya. Belum lagi Magic Worship. Siapapun nantinya pasti akan terbakar. Namun untuk kali ini Monsternya masih berhasil kabur dari area tersebut. Coba lihat larinya lagi banget. Hihi. Numpang lewat. Assalamualaikum dilompatin digocek dong. Angkara Monster. Namun untuk kali ini Rexlona digetok dengan pedang segede itu. Dan benar saja Fredennya berhasil mendapatkan lagi ke arah Turtle. Namun dirinya malah terjebak di dalam satu pin dari Turtle tersebut. Dan menghilang pula. Dan di area yang berbeda Gemini hampir mendapatkan nasib yang sama. Pertukaran yang bisa dibilang cukup adil, jungler dengan juga Turtle yang membuat dari segi network pun nggak berbeda jauh di angka 200 saja. Tapi yang mulai berbeda adalah dengan daya Turtle yang diambil oleh teman-teman dari Kylo, otomatis di arah gold lane-nya pun dibantu walaupun sedikit ya. Untuk seorang Master tapi Monster mencoba untuk kabur terlebih dahulu tapi nggak bisa kabur karena ada dua player yang langsung aja lockdown ke arah seorang Monster yang menggunakan Joy game kali ini. Wow, itu luar biasa. Akhirnya terjebak ya, tapi Monster overcommit kah? Overcommit apa miss move atau ada miss move sebenarnya tadi. Miss move sebenarnya tadi. Miss Dia move, tadinya pengen coba untuk ngehindarin dua pelakunya. Awalnya sih pengen ngasih Waduh, ternyata ada satu tarikan yang sangat on point dari Yakuza yang membuat Rexlona tumbang dengan sangat-sangat cepat. Tapi Virgi balik lagi dicoba untuk mengambil sedikit pertukaran. Dan belakang sana Superman with Love ternyata dijepit di tangan seorang Variety dan nggak bisa bertahan lama. Superman with Love pulang terlebih dahulu. Tapi ternyata Superman with Love adanya regen membuat dia pun masih hidup dan bahkan 2 bar HP masih bisa di-heal. Membuat dia pulang tanpa harus khawatir akan tumbangnya. Itu digetok Pak tadi Virgi emang benar-benar dia ready itu tadi tuh dari energi yang dia miliki diaktifin langsung digetok lenyap dan sekarang kita lihat aja ada pertempuran lagi kah tidak. Masih santuy ternyata di bagian bawah. Gemini masih bisa pulang. Monster masih bisa mondar-mandir juga di area river. Variety masih bisa melakukan farmingan. Moskopnya di atas masih bisa respawn lagi dan juga kembali menuju ke landingnya. Iya ini 10.000 banding 11.000 ya. Balik lagi Kylo pun sudah memegang gameplay dengan cukup baik untuk di arah 5 menit pertama. Tapi sejauh mata memandang Alter Ego X pun juga sepertinya masih belum mengeluarkan usaha maksimal mereka. Kita bisa melihat bahwa dari segi rotasi ini jujur dari mata energi agak berbeda dengan season sebelumnya sih. Dimana Alter Ego X untuk di gameplay sekarang ini agak-agak nyantai. Gak terlalu agresif dari segi rotasinya. Ya memang ada beberapa kali ataupun momen di mana dari teman-teman Alter Ego X ini punya rotasi yang cukup baik dari gold lane ke arah mid lane-nya. Tapi dibandingkan dengan Kylo lihat, dia udah ada 4 orang loh di arah Turtle. Oke, ini dia Superman with Love. Siap untuk melakukan retribution dan juga udah ada sebuah pergerakan dari maju ke middle tapi ternyata masih gagal. Dimana untuk kali ini Variety heavy spin-nya udah mulai connect dan juga mendorong ke arah beberapa player. Namun untuk Gemininya masih bisa pergi dengan satu flicker yang harus dia korbankan dan tidak ada yang tumbang lewat pertempuran barusan. Benar-benar sebuah tarik ulur yang begitu baik dilakukan oleh Alter Ego X dan juga Kylo. Oke, balik lagi kepada gameplay di mana
Jeff-nya harus pulang. Tapi balik lagi Monster. Dari tadi masih belum mendapatkan bantuan apapun. Dan bahkan ada satu geng-gengan yang terjadi terhadap Monster. Tapi kalau Monster masih bisa selamat, ini ajaib banget. Karena lihat ternyata Monster lagi dan lagi misstep, mismove. Bukannya mundur, malah maju mencoba untuk memberikan damage ke arah Gemini yang berharap bisa menumbangkan seorang Gemini. Tapi sayangnya malah mengenalkan dirinya sendiri. Benar banget, tapi untuk sekarang coba lihat Superman with Love. HP-nya langsung hilang udah kayak Jody di kolom komen. Habis komen malah langsung lagi. Batuk kayak dulu. Antara komennya lenyap nggak ketemu ataupun komentar tidak What? diperlukan. Langsung ditabrak lagi dengan satu wild charge dan bener aja Moskopnya berhasil dihancurkan. Oke, Ruby inget Ruby kalau datengin dengan Nibiru itu bahaya banget. Sama Vendat juga bakalan kena. Karena Beatrix membuat dia pun tumbang dengan cukup cepat. Tapi balik lagi di belakang sana nggak lihat ada Kadita karena konsilnya lain. Tapi sayangnya Kaditanya hanya lewat doang karena Fajrinya masih bisa survive. Tapi lihat di depan sana Yakuza mencoba untuk melakukan defensive maneuver terhadap top lane dari teman-teman Kylo Esports. Tapi sayangnya tidak bisa dilakukan karena kenapa? Tadi KJ with Love-nya sepertinya agak bengong. Oke. Dia konsil tapi nggak langsung rough wave, Pak. Konsil tapi lewat. Udah gitu doang. Konsil kayak Rockwave nggak ya? Ayo Iya. ntar dulu deh. Ntar dulu deh, tunggu ntar deh. Ngapain nyari konsil Weh, begitu, Pak? mulai nongol lagi tapi berhasil aja Virgi kabur daerah tersebut dengan satu wild sampai di bagian belakang dengan virusnya. Nembakin langsung walaupun tidak bisa menyelamatkan Virgi tapi setidaknya Fajri Ya. masih bisa kabur, Pak. Virgi, Fajri, Variety. Fajri, Variety. Vex Lona. Mereka Marga-Margaji ya. Marga-Margaji. Moonsji itu. Belakangnya Choji beda, kamu bisa beda, digabung beda. di situ tapi Depan, ternyata what? Variety berhasil langsung mendapatkan karena satu objektif yang begitu baik di mana dirinya tadi berhasil dihalang-halang dan juga udah ada Catch with Love yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi ternyata dengan 3 orang yang tersisa di dalam area tersebut mereka belum mau menyerah. Mereka masih ingin melakukan sebuah team fight. Variety-nya hampir saja berhasil ditumbangkan tapi Virgil udah datang kembali dan juga menumpulkan sebuah barir di mana kali ini Gemininya dengan pedang segede pengeluaran langsung dikeluarkan di area tersebut, Pak. Oke lah, memang dari segi pertukaran Turtle pun sudah diambil 2 kali juga oleh teman-teman dari Alter Ego X. Tapi kalau kita ngomongin pertukaran dari segi Turret, dari tadi masih belum ada yang menguntungkan, Pak, untuk teman-teman dari Alter Ego X. Ya, mereka untung dari segi Turtle ya, tapi dari segi progres seberapa jauh mereka sudah bermain, ini masih belum kelihatan sama sekali, Pak. Yang tumbang dari teman-teman Kylo adalah Turtle-nya doang. Turretnya semuanya masih utuh, Pak. Yep. Oke. Ini adalah talent-talent dari emblem yang mereka gunakan ya, Pak. Iya. Kalau kita ngeliat dari Nibirunya, dari Beatrix-nya pun dia mengambil ke arah movement speed dan juga attack power. Sementara kalau kita ngeliat ke arah junglernya, uniknya ini sama-sama menggunakan cooldown reduction dan juga damage to monster ya. Tapi balik lagi dengan Variety langsung melakukan heavy spin ke belakang sana. Ternyata ada seorang KJ with Love yang ternyata justru di pop up oleh teman-teman dari Alter Ego membuat dia tumbang terlebih dahulu. Tapi KJ with Love, Superman with Love mencoba untuk langsung saja lock on kepada Fajri dan nyangkutlah seorang Fajri. Tumbang dengan begitu cepatnya dan bahkan sudah mulai terpisah di mana Monster dan juga dari Grok dan juga Yves-nya mencoba untuk maju ke arah mid lane sana. Tapi Monster mencoba untuk menjaga dari Variety yang hampir saja ditumbangkan di tangan teman-teman dari Kylo. Oke. Virginia berhasil dihancurkan dan untuk kali ini Shizuka udah join di dalam tim fight. Karena dari tadi untuk Shizukanya belum join sama sekali tapi join. Udah mulai memberikan gangguan tapi ternyata untuk kali ini antara Monster dan juga Gemini kalau mereka melakukan tim fight kayaknya bakal lama banget deh itu. Pastinya bakal lama banget. Tapi balik lagi Monster. Jadi tadi dia pinter loh. Yang Choji suka dari Monster adalah dia tahu bahwa dia adalah hero rentan. Jadi dia gak pernah masuk lewat depan. Dia selalu masuk lewat depan dan di saat dia masuk lewat belakang pasti udah nyala tuh lagunya. Deng 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 deng. Itu lagu ini Starlight. Teng 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 teng. Beda Pak. Beda Starlight. Tapi ya balik lagi pada in-game ya. Itulah yang dicari dari Monster. Karena kenapa? Dengan dia Vengeance otomatis yang dia butuhkan adalah Electrifying Beats yang udah jadi. Bukan dari damage dash-nya. Karena kalau lu pakai damage dash-nya langsung depan-depanan, apalagi ketemu Yakuza, yang dalam tanda kutip bisa bikin lu stun di tempat, itu adalah hal yang sangat buruk sekali untuk dialami oleh seorang Joy. Oke, sementara itu sudah ada setup tadi seperti yang akan dilakukan. Monster sekarang punya Glowing One. Siapapun nantinya yang akan terkena efek dari tubuhnya akan langsung dibakar, terbakar. Namun sekarang Fajri level 10, Shizuka level 11, Virgi mencoba untuk mulai maju ke bagian depan dan ternyata Virgi lenyap. Satu knockback terakhir dan bahkan satu basic attack terakhir bisa menyelamatkan
ke arah Freji, tapi yang harus diingatkan adalah Lord. Untuk teman-teman dari Alter Ego X mengingat bahwa para timnya pun berada di posisi yang cukup jauh di arah bottom lane sana. Dia ingin mengambil ke arah orange buff, tapi ternyata di belakang sana ada KJ Whitlock yang ternyata tertangkap dengan adanya heavy spin dari seorang Ake dan bahkan ter-shutdown di tangan seorang Fajri, membuat setidaknya satu burst damage bisa dilupakan untuk beberapa waktu ke depan dari teman-teman Alter Ego X. Itu langsung aja terjebak Variety. Coba lihat damage-nya sakit banget tapi malah mentok ke dinding. Sudah mimisan di bagian duduk, ditembak pula di bagian punggung. Namun untuk kali ini Shizuka sedikit lagi yang tersisakan. Kak Joy-nya bisa mengejar ke bagian belakang tapi di atas Spin of Misailnya berhasil mendorong Joy. Dan juga Shizuka berhasil dihancurkan lagi dengan adanya Yip di bagian belakang yang menghantarkan damage pula. Gemini siap untuk maju ke bagian depan, dia langsung lompat dengan satu flicker tapi pedang sekering pengeluaran tidak berhasil untuk menghantarkan damage ke arah dari Fajri. Fajri masih bisa memberikan damage lewat satu Nibiru's yang dia milikin. Dan juga Superman Willow mulai mengejar di bagian depan tapi ternyata dipasangin barrier, dipasangin portal. Kecuali kalau udah booster baru boleh lewat, Pak. Itu dia ya, harus didaftarin dulu di Peduli Lindungi tapi balik lagi di arah mid lane. Begitupun juga dengan di arah bottom lane. Lord pun terbuka dengan sangat-sangat lebar dan bahkan mid lane-nya pun bisa dipush oleh teman-teman dari Kylo, tapi mereka lebih memilih untuk menghilangkan terlebih dahulu Lord yang ada di bottom lane. Mengingat bahwa ini Lord yang masih biasa aja, harusnya memang tidak memiliki ancaman yang begitu besar untuk teman-teman dari Alter Ego X. Tapi ancaman yang besar datang sebenarnya dari Virgi yang dari tadi selalu menggunakan roket dengan sangat-sangat efektif. Tapi di lain sisi juga Superman ditemukan Ruby dengan sangat cepat. Dan situ tuh? Ruby ya Yakuza maju terlalu depan sana. Sepertinya berniat untuk membantu Superman Whitlock, tapi sayangnya bantuan tersebut justru membuat malapetaka bagi seorang Ruby. Saya literally kaget, Pak. Ngeliat Ruby sampai di situ. Saya sampai mules, Pak, ngeliatnya, Pak. Kaget banget gue ngeliat Ruby bisa. Overcommit dari Kylo. Niatnya mungkin biar supaya tahunnya bisa barengan. Dan mungkin niatnya adalah walaupun Ruby-nya tumbang, seenggaknya ultimate dari Freddy pun bisa ngebantu biar supaya dia tetap hidup. Yang penting adalah banyak player yang tumbang di tangan teman-teman dari manusia tadi. Wah, overcommit Gitu, yang berujung malah 2 orang yang hilang, kan kasihan. Ini jadinya sayang banget, Pak. Sayang banget, kasihan Lordnya juga. Tadi yang emang udah setup dia. Lord ini masih belum kuat-kuat banget. Tapi setidaknya mereka masih bisa mendapatkan mungkin objektif ke arah yang berbeda kah. Overcommit. Jadi mereka apakah menguasai dari full area defense ataupun area jungle yang dimiliki oleh Alter Ego X kah? Terlalu over tadi apa yang mereka lakukan. Iya, tapi ini juga salah satu tipikal dari Alter Ego X juga ya, dari season lalu. Bahwa memang Alter Ego X sukanya itu bermain di arah late game banget gitu loh. Dan menyentuh ke angka menit ke-13. Ini kita masih bisa ngelihat match yang cukup panjang dan mungkin saja match yang cukup panjang ini walaupun Alter Ego X suka main game panjang ya, tapi nggak menutup kemungkinan Kylo pun juga masih bisa menang. Apalagi dengan posisi bahwa dari tadi Gemini pun masih belum tumbang diikuti dengan Shizuka yang dari tadi pun juga agak susah untuk ditarget oleh teman-teman dari Alter Ego X. Gemini emang ini Bang, orang musik-musik aja udah kayak misbar, kalau dia datang gerimis bubar. Wah. Aduh tuh beda lagi, Pak. Aduh. Dia misbar. Pokoknya dia datang bubar kan, Pak. Oke, coba lihat tuh Moskop attack speednya. Lah kereset. Ya, kereset Lordnya. Dan pertempuran akan terjadi. Rexonai masih nahan di area tersebut. Tapi coba lihat. Ada pergerakan Kadita di bagian belakang. Tapi masih berhasil digocek lagi. Malah Kadita terjebak. Rock Wave dikeluarkan tepat berada di depan dari Rexona. Akankah kali ini dia bisa selamat? Namun ternyata Variety yang harus menahan badan di bagian depan. Dan Gemininya ada di bagian belakang. Fajrinya siap untuk memberikan damage lagi. Tapi ternyata untuk kali ini Gemini mau pergi ke arah mana? Karena Gemini terjebak. Satu hit terakhir masih bisa selamat. Dan Moskop coba lihat. Dengan attack speed sebesar itu. Virginia diusir mundur, Lordnya sedikit lagi, Lordnya berhasil mereka kuasai dari Kylo dan Lordnya berhasil mereka amankan dan satu tombak antar kota antar provinsi mendapatkan langsung Virgi menjadi korban yang hilang di area mereka sendiri. Lord kembali lagi diambil oleh teman-teman dari Kylo Esports dan seperti yang tadi Joji katakan bahwa ini bisa saja menjadi game siapapun dan memang ini bisa menjadi salah satu push potensial terkuat yang dimiliki oleh Kylo Esports jauh game ini berjalan. Karena kita harus melihat bahwa ini adalah menit ke-14 yang dimana menit ke-14 Lordnya sudah ter-enhance. Membuat dia memiliki charge attack yang cukup kuat untuk menghilangkan setengah darah dari turret dengan hanya 1 detik saja. Dan bahkan sisanya kalau kita lihat dari Superman Whitlock. Kerjaannya dari tadi sebenarnya cuma taunting loh kalau kalian notice. Dia nggak ngincer ke arah damage, dia nggak ngincer kill, dia nggak ngincer apa-apa. Yang dia incer adalah objektif pertama. Yang kedua adalah untuk menjadi badan utama kalau misalkan teman-teman dari Kylo Esports susah dari segi menerima damage dari Alter Ego X, Pak.
Oke. Ini mungkin agak berhasil di barusan tuh Rubio coba lihat berhasil narik loh varietinya, dikit lagi SP tersisa. Oke, Monster ngelihat dari kejauhan apakah Monster mau maju ke bagian depan karena sekarang damage mereka benar-benar dari Fajri dan juga dari Rexona saja loh. Sementara untuk Monsternya agak masuk ke bagian belakang juga udah nggak bisa lagi karena sekarang damage yang dimiliki oleh Shizuka juga udah sangat mengerikan. Ada lagi Abyss Walker barusan terlihat tapi mereka masih bisa menahan. Masih bisa nahan, masih ada kesempatan untuk kembalikin dan Kylo harus set up jauh lebih baik lagi. Kylo harus set up jauh lebih baik lagi. Tapi sejauh ini Kylo pun sebenarnya nggak punya kekhawatiran yang terlalu tinggi. Karena lihat, mereka pun masih punya mid lane outer turret di tengah sana. Dan bahkan dari itemnya aja, ini kita akan ngeliat ya. Dari Joy-nya terlebih dahulu deh, 16.000 loh. Dia yang udah megang 16.000 gold. Dan bahkan dari segi itemnya, ternyata yang dibuat oleh Joy di game kali ini adalah Joy Tank dengan Genesis One dan juga Glowing One. Sementara untuk Rexona-nya dari segi item gak terlalu banyak tadi ya. Apaan tuh? Dan heavy spin-nya connect ke arah Doran. Tapi di bagian belakang coba lihat Shizuka-nya. Mencoba untuk memberikan damage begitu mematikan tapi dengan Vengeance. Malah langsung menghilang sendiri. Terlalu enak memberikan damage dengan basic attack yang dia punya. Malah damage-nya balik masuk ke dalam tubuh dari Shizuka itu sendiri. 3-2. Ini tadi Padahal udah connect Pak Spirit Misery-nya Pak ke tembok. Cuman keenakan nembak. Gak berasa damage-nya kok balik. Ya udah gini deh, Coji bikin pertanyaan untuk Pak Polo. Ini kita kapan ngelihat ending game-nya Pak? Dari tadi karena memang pertukarannya selalu seimbang. Gak pernah ada yang berenang lebih banyak, gak ada yang kurang lebih banyak gitu loh. Sama-sama ya udah 2 tumbang, 3 tumbang. Kecuali seperti sekarang dimana kalau misalkan Yakuzanya tumbang ini bakal menjadi beda cerita karena Yakuzanya mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Dia tidak memiliki immortal, begitu juga dengan CJ Whitlove yang membuat Alter Ego X harusnya punya kesempatan untuk melakukan inisiasi ke arah teman-teman dari Alter Ego X. Mengingat bahwa Virgi dan juga Variety memiliki yang namanya immortal. Ini Yakuza dihipnotis anak-anak Alter Ego X apa gimana sih? Sembarangan banget lewatnya gak ada. Loh, itu tepat di 3 player dari AE loh. Gak pakai mikir-mikir ya. Wey. Mungkin untuk taunting juga kali Pak. Wah ampun, ya ampun. Tapi ini dia Lord yang di menit ke-17 sudah terpop up. Dan mungkin akan ditahan oleh Superman Whitlove untuk bisa menyentuh ke angka 18 menit. Dimana 18 menit adalah Lord yang sudah evolve, berarti damage-nya akan lebih sakit. Pertama, yang kedua akan ada efek tambahan juga kalau misalkan kalian membawa Lord yang sudah evolve. Mau digas sekarang apa nanti nih? Tapi kayaknya belum deh. 10 menit lagi kan? Belum di evolve, masalahnya tuh udah langsung dihabak sekarang nih. Ditahan kayaknya Pak. Tuh nanggung. Kalau di reset nanti di menit 18 oke. Tapi kalau enggak dia belum evolve aja. Oh iya benar. Oke, seperti ya sedikit lagi. Variety mencoba untuk maju ke bagian depan. Virgi masih bisa memberikan backupan. Superman kembali terpanggil. Variety mencoba untuk maju ke bagian depan. Sedikit lagi efek di dalam tubuh lot tersebut. Ada 7.000 SP, 6.000, 5.000, 5.000. Sementara untuk sekarang sedikit lagi efek tersisa. Dan menjadi milik dari Alter Ego X. Jalan-jalan sama anak Fusu si pengen Lord tapi gak dikasih. Fajrinya mencoba untuk mundur ke bagian belakang dan mereka berhasil selamat. Tidak ada satupun yang tumbang. Coba kita lihat. Spear of Destruction, where are you? Tapi ternyata udah dikeluarkan tadi. Udah dikeluarkan sebenarnya untuk memberikan efek slow juga kepada Variety-nya. Tapi ternyata Variety masih bisa survive. Dan bahkan gak cuma itu aja, Fajrinya juga masih bisa survive tadi. Ada momen dimana tadi Fajrinya hampir banget terkena satu sama Vendetta dari Yakuza, tapi dia bisa survive. Mundur ke belakang sana dengan HP yang sedikit tersisa. Tapi lihat pergerakan dari Monster. Dia mencoba untuk melakukan split push, nggak full ke arah 5 player satu lane. Tapi 1-4-0 permainannya. Dimana dengan mid lane outer turret sudah dihancurkan, membuat Kylo pun agak kebingungan untuk melakukan defensive manuver. Karena mereka tidak memiliki hero high ground yang benar-benar high ground. Mereka hanya punya Yakuza untuk membawa tarik beberapa player ke dalam, tapi tidak untuk menarik minion dan juga menghilangkannya dengan cepat. Oke, KJ Whitlove mulai masuk bagian dalam. Lord siap mengangkat tombaknya, trisulanya dan menghancurkan satu best turret yang ada di area bottom lane dan sudah berhasil diamankan begitu saja. Sementara di bagian tengah kemungkinan bakal bisa dihancurkan pula ataupun di bagian atas. Joy-nya menghilangkan satu wave minion. Tapi ternyata heavy spin-nya tadi udah berhasil menjepit walaupun gak bisa ditahan terlalu lama karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Tapi best turret yang ada di bagian tengah udah akan hancur sesaat lagi. Di bagian belakang Gemini-nya mengusir sendirian dan WWN udah langsung dikeluarkan. Tapi Gemini terjebak. Bisakah dia bertahan? Masih bisa ke pin terlalu kuat. Tapi Kaditanya berdadak langsung datang dan juga langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Untuk kali ini ada
1, 2, 3 player dimiliki oleh pemain dari Kylo udah langsung lancar begitu saja. Boosternya mulai maju ke depan walaupun masih ada Immortal, dia masih cukup kuat dan masih cukup berani dan ada satu wave minion di bagian atas dan juga tengah. Ditembakin, akankah dia bertahan tapi tidak. Freddy-nya gak kuat lagi, bahkan kali ini Yakuzanya gak bakal bisa menahan begitu banyaknya wave minion yang akan masuk dan juga seluruh pemain dari Alter